Apa nikmatnya Ricis? Lambungkan suka dan jauhkan sedihmu. Ricis, nikmati harimu. Koalisi Perubahan berkumpul bersama-sama kita melakukan pembahasan terkait dengan langkah-langkah menuju kemenangan. Selamat pagi pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News dicabutnya dukungan terhadap Anies Baswedan oleh Partai Demokrat. Bersama saya Rafiq dan rekan saya Fatir. Inilah informasi selengkapnya. Demokrat resmi cabut dukungan Pak Anies Baswedan sebagai bakal capres di Pilpres 2024 dan keluar dari Koalisi Perubahan. Keputusan ini diambil dalam rapat Majelis Tinggi Partai Demokrat. Selain mencabut dukungan, Demokrat juga keluar dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Partai Demokrat mencabut dukungan kepada saudara Anies Baswedan sebagai calon presiden dalam Pilpres 2024. Yang kedua, Partai Demokrat tidak lagi berada di dalam Koalisi Perubahan dan Persatuan KPP karena telah terjadi pengingkaran terhadap kesepakatan yang dibangun selama ini. DPD Demokrat Jawa Timur juga akan mengikuti keputusan DPP Partai Demokrat terkait langkah partai selanjutnya. Namun, untuk langkah awal DPD Demokrat Jatim menginstruksikan pada kadernya untuk menghentikan sosialisasi Capres Anies Baswedan. Padahal menurut Rifki, Anies menghubungi Demokrat pada 12 Juni lalu dan mengatakan kepada Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono bahwa Anies sudah beberapa kali ditelepon oleh ibu dan guru spiritualnya untuk segera berpasangan dengan AHY dalam Pilpres 2024. Anies menurutnya juga telah menyampaikan nama AHY kepada para ketua umum parpol dan majelis tertinggi masing-masing partai. Dalam hal ini langsung kepada Surya Paloh, Salim Segaf Al-Jufri, dan Ahmad Syaiqo, serta kepada AHY dan Susilo Bambang Yudhoyono dalam kapasitasnya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat. Anies Baswedan berduet dengan Muhaimin Iskandar atau Caimin. Koalisi Perubahan untuk Persatuan diambang keruntuhan. Kabar duet Anies dan Caimin sebelumnya dilontarkan oleh Sekjen Partai Demokrat pada Kamis 31 Agustus 2023. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung Caimin sebagai cawapres. Pasalnya, sejak awal Partai Demokrat telah mengajukan Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Bacawapres Anies. Keretakan di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP kian menguat. Bersamaan dengan isu Anies Baswedan memilih Muhaimin Iskandar sebagai cawapresnya. Anggota tim 8 KPP Sudirman Said mengaku Ketua Umum Demokrat AHY sejatinya jadi satu-satunya nama yang dipilih Anies Baswedan jadi cawapres dalam koalisi di bulan Juni 2023. Tapi penyampaian Anies itu belum juga diumumkan karena perbedaan pendapat antara pemimpin politik soal cawapres. Dan Nasdem memilih untuk menunda hingga akhir Agustus 2023. Kejutan terjadi. Ketua Umum Surya Paloh secara sepihak memasangkan Anies dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar Sudirman Said. Perubahan rencana ini awalnya tercipta di Nasdem Tower pada 29 Agustus 2023. Ketua Nasdem Surya Paloh secara sepihak menetapkan Caimin jadi pendamping Anies di pemilu 2024. Keputusan itu diambil Surya tanpa melibatkan diskusi dengan rekan koalisinya. Dan malam itu juga Anies dipanggil Surya untuk menerima keputusan itu. Pada Kamis 31 Agustus 2023, Anies menunjukkan gelagat kedekatan dengan Caimin dengan sowan ke rumah Ibu Ketua Umum PKB itu dan makam pendiri NU. Tujuannya untuk silaturahmi dan minta doa. Tapi sikap Surya dan Anies ini tentu dianggap Demokrat sebagai pengkhianatan politik.
Berbeda dengan Demokrat, PKS justru membela Anies terkait dengan munculnya isu tersebut. PKS mengatakan bahwa pihaknya akan setia dengan Anies. Menurut PKS, Anies berhak memilih sosok bakal cawapresnya. PKS juga mengatakan pihaknya menghormati bahwa setiap partai politik memiliki hak dan kedaulatan dalam menentukan sikap politiknya. PKS juga menyatakan dengan tegas bahwa mereka akan tetap bersama dan mendukung Anies Baswedan. Berikut keterangan AHY terkait arahan koalisi Demokrat. Tapi karena perjuangan Demokrat telah dilukai oleh mereka yang tidak jujur, serta telah melanggar komitmen dan kesepakatan. Bagi Demokrat ini sesuatu yang fundamental. Kita merasakan dalam hiruk-pikuk politik menuju pemilu 2024, seolah etika, integritas pribadi, dan komitmen politik menjadi tidak lagi penting dan relevan dalam mencapai tujuan. Ini yang justru menebalkan keyakinan politik saya bahwa perubahan benar-benar diperlukan. Karena demokrasi yang sejati hanya bisa rawat dan tetap eksis jika hal-hal mendasar tadi tetap dipertahankan. Saya rasa semua rakyat Indonesia yang kita perjuangkan ini sepakat untuk berpolitik secara beretika. Artinya kita mendambakan praktik-praktik yang baik yang tidak menghalalkan segala cara. Kita juga tidak ingin seolah semuanya bisa asal tidak boleh kalah. Cara tidak boleh menikam tujuan. Cara juga harus dijiwai oleh tujuan. Begitu pula sebaliknya. Untuk itu, kami tidak akan menyerah untuk terus memperjuangkan nilai dan etika dalam kehidupan politik dan demokrasi kita. Saudara-saudara, partai politik adalah sebuah institusi, bukan pribadi. Sehingga ada tata kelola dan mekanismenya. Apalagi pengambilan keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak. Memilih pemimpin, utamanya calon presiden dan calon wakil presiden yang kelak akan bertanggung jawab atas lebih dari 270 juta jiwa. Tidak bisa hanya diputuskan begitu saja. Sekian berita yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Saya Rafiq dan rekan saya Fakir. Sampai jumpa di lain waktu dan selamat pagi. Mantap bro. Power up udah makan. Satu kali teh ya. Meanwhile, selamat pagi pemirsa. Anda menyaksikan breaking news di jemputnya dukungan terhadap Anies oleh Partai Demokrat bersama saya, Rafiq dan saya. Selamat pagi pemirsa. Halo. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Selamat pagi pemirsa. Oleh Partai Demokrat bersama Ketua Umumnya Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Bacawa Pres Anies. Namun terkait isu Yusuf Ciamin. Apa emang benar? Ini Yusuf Ciamin. Ini Ciamin nih. Yusuf Ciamin namanya. Ciamin apa? Ciamin. Partai Demokrat menyebut bahwa Anies telah berkhianat karena mengusung. Itu udah nyala. Udah. Bro, bentar. Bukan yang ngomong dulu ya? Siap, udah. Gue udah selesai karo nih. Lepas dapat di waffle. Mau nggak? Cobain. Boleh. Main dulu ya. Coba ambil satu. Eventually. Udah kayak iklan Indosiar aja kalau sekalian nangis lagi deh. Coba ngadep sana. Berdua ya. Halo, selamat pagi pemirsa. Kembali lagi bersama kami.